Tapi akhirnya sadar karena udah nikah juga. Enggak lagi ya, ta'aruf langsung sebulan 2 bulan pinangkal dengan bismillah. Udah bismillah aja gitu. Emang nanti makan bismillah, ya bismillah aja dulu gitu. Terkadang kita pacaran lama enggak jadi juga. Kadang yang baru kenalan, teman saya juga kenalan udah pacaran lama gitu. Kenalan lewat Facebook. Jadi juga. Padahal cakapan yang pacarnya tadi. Ini namanya jodoh gimana? Begitu juga kerjaan gitu ya. Kerjaan. Terus kita tinggal di mana nanti itu kan rahasia. Itu yang tahu Allah itu ya. Itu yang Allah itu Tuhan itu. Kita mah nggak tahu. Yang tahu sekarang ini kita mau ngapain. Nah ini kita. Kayak kita kuliah ini mau kuliah mau jadi apa sih? Mau pengen jadi apa sih? Tapi infonya lulus di sini insya Allah dijamin kerja. Maksudnya gampang. Bahkan saya dengar dari Pak Apa itu nanti program yang baru moto lulus dari Andaka 3 bulan lulus nggak dapat kerja uangnya kembali. Keren kan? Itu akan datang program. Kalau program yang akan datang 3 bulan tidak dapat kerja. 3 bulan lulus nih. Udah lulus. Tapi dengan satu syarat ya tidak kerja. Iya. Oh iya. Jangan dulu diam aja di rumah terus langsung mungkin. Ta'aruf itu kenalan. Ta'aruf itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia nya kenalan. Kenalan itu nanti salaman bukan berarti itu. Boleh nggak pacaran? Boleh. Ya ta'aruf. Tapi asal bisa jaga diri. Terkadang kalau sudah berdua itu yang satunya lagi siapa? Tidak. Sekuat-kuat iman itu Misal iman kita agak goyah gitu Pak. Tapi si ceweknya itu. ya. Tapi si ceweknya yang setan. Awalnya kita kan nggak mau kayak gitu. Sebenarnya goda terus. Iya. Cowoknya aja. Gimana? Cowoknya aja yang mau berarti. Yang Udah tahu ada setan atau tidak tidak. Kalau mau aja Pak. Ngomong aja ya. Cewek. Kata cowoknya orang kecil dikasih ikan asin. Iya. Ada ikan asinnya, ada kucingnya, ada ikan asin di depannya. Masa gitu? Berarti kan kucing itu lagi sakit. Iya. Kayaknya Iya. jaga orang. Terus mahasiswanya rapi-rapi. Dulu meskipun di UIN itu kuliah tuh pakai kaos oblong gitu. Kaos biasa gitu, gambar Megawati. Itu kan musim kampanye udah masing-masing. Nah, rapi-rapi gitu. Akhlaknya baik-baik, ada kami. Jadi rapi-rapi. Di UIN itu aja kuliah ya pakai kain putih ini di bolong-bolong ini. Tapi yang jurusan syariah beda. Jurusan syariah itu udah pada gitu. Apa satunya Pak? Syariah. Syariah. Hukum syariah Islam. Ya, sarjana hukum gitu, sarjana hukum Islam. Itu kan
sudah dipisah-pisah. Kalau dulu masih lulusan pokoknya S1 semua itu DRS, kedokteran isi. Pokoknya yang lulusan S1 kedokteran isi. Sekarang bisa sesuai jurusan. Kalau dia teknik, ST, sarjana teknik. Kalau sekarang ini sarjana dakwah, SOSI, terus SE, macam-macam. Dulu kan namanya sarjana satu ya, kedokteran DRS. Ini kan udah bisa. Ada hukum agama itu apa mempelajari semua agama? Iya. Islam aja. Iya, kan itu khusus. Jadi hukum di situ bukan semua hukum agama ya. Itu nanti ada definisinya khusus. Misalnya ada khusus nanti hukum syariat itu sendiri jurusannya beda. Ada akwal asasiyah, ada dakwah, itu hukum semua. Pak, ini memang cara tulisnya Enggak harus. Cuman kayaknya didahului itu mas. Enggak harus bisa kita tunduk, enggak harus. sudah cara tulisnya, Pak. Syarat lulusnya, cuman nanti ada disuruh gitu. Dikasih tulisan Arab nih, disuruh mengharakati gitu. Suruh mengharakati, terus disuruh menerjemahkan. Diserahin gitu. Bagian dari kelulusan. Tapi kalau S1 enggak, belum begitu parah. Nanti S2-nya baru. Ada yang di UIN itu kuliah aja, tapi nggak pernah masuk. Disebut mahasiswa abadi. Dia kuliah tuh, tapi nggak pernah masuk ke kampus itu, ke kelas itu. Ditanya mahasiswa, dia kalau ada demo dia paling di depan. Kalau demo nih, dia paling kencang suaranya. Itu lama itu kuliahnya. Orang paling lama 6 tahun, ya, sampai bertahun-tahun. Ya, dia masih bertahun-tahun itu masih menyandang titel mahasiswa. Emang udah pernah taruh? Udah pernah taruh? Taruh via medsos. Via medsos. Kita melihat aja, lihat itu cewek itu yang beraurat, yang dosa. Ini kan ngomong dosa ya, ngelihat ayam aja kita nafsu itu dosa. Lihat ayam Nafsu lapar saya nafsu lapar. Kalau pacaran aja ya diniati dengan baik. Kalau diniati main-main ya bisa juga.
Dibuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur hak Allah. Ucapan syukur yang paling ringan itu dengan mengucapkan kita alhamdulillah. Ucapan syukur yang paling ringan terhadap sesama terima kasih. Terkadang kita hanya ucapan syukur saja nggak diucapkan, orang bisa sakit hati. Udah dikasih kali ucapin terima kasih kayak, ya kan? Begitupun Allah, begitupun Tuhan, maka disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di situ disebutkan bahwanya la in syakartum adalah lam paling depan itu namanya lam taukid. Lam taukid itu seyogyanya, seharusnya. Terkadang kita buru-buru bersyukur, buru-buru mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan duit, ketika mendapatkan kerjaan. Tapi kita lupa bahwa rezeki itu bukan hanya berupa duit. Rezeki atau anugerah atau nikmat yang Tuhan berikan pada kita itu yang paling banyak mungkin kita tidak syukuri, yaitu nikmat sehat, nikmat mata bisa melihat, nikmat pikiran bisa mencerna, bisa berpikir, nikmat kaki bisa melangkah, nikmat tangan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Itu kan nikmat-nikmat. Tetapi ada nikmat di samping kita mengucapkan alhamdulillah itu, berikutnya ungkapan rasa syukur dengan hati. Ucapan alhamdulillah itu dimasukkan ke hati itu, alhamdulillah. Itu berasa. Ketika makanan itu dimakan, ketika minuman itu diminum dengan ucapan terima kasih di hati juga, maka itu akan beda nikmatnya. Betul ya? Kemudian juga rasa syukur dengan perbuatan. Tadi pertama rasa syukur dengan pelafalan alhamdulillah itu atau terima kasih. Kemudian rasa syukur dengan hati. Yang ketiga yaitu rasa syukur dengan perbuatan. Langkah kaki kita ke arah yang baik. Ucapan bibir kita, mulut kita, ucapan-ucapan yang baik. Yang paling dasar yaitu perintah dan larangannya dilakukannya. Maksudnya perintahnya dilakukan, larangannya tidak dilakukan. Oke ya? Baik, kita baca doa. Semoga kita semuanya sehat, diberi oleh Allah ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Silakan Mas Idan sama Mas Arbi. Nah, yuk. Ini tidak ada temennya, ini biasa 5 orang, 4 orang. Cancel ya. Nanti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan memahami
baik bagi pelaku ataupun orang lain. Yang kedua, sebab-sebab kemerosotan akhlak akan diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi sebab-sebab kemerosotan akhlak itu ada 3, yaitu lemahnya iman. Jadi lemahnya iman itu merupakan pertanda dari kerendahan dan rusaknya moral. Ini disebabkan oleh karena iman merupakan kekuatan untuk membina akhlak dan kehidupan seseorang. Terus ada lagi tabiat atau watak asli. Ada sebagian orang yang memiliki tabiat atau watak asli yang buruk, suka iri dan dengki terhadap orang lain. Terus ada sebab dari lingkungan. Jika hidup dan terdidik dalam lingkungan yang tidak mengenal makna adab dan akhlak serta tidak tahu tujuan hidup yang mulia, maka akhlaknya akan rusak sebagaimana hasil didikan lingkungan tersebut. Contoh-contoh tertera 1 ujub berbangga diri. Contohnya kayak punya sepatu baru misalkan nih. Terus kayak ke teman-temannya ngomelin, kan itu kayak mau banggain kayak sepatu baru. Takabur, sombong. Kalau punya nilai bagus itu pamer-pamer juga ke teman, kan sombong. Nilai gua bagus, nggak tahu. Berlebih-lebihan. Dusta berarti bohongan. Teman bercerita juga pernah membohongi orang tua kalian. Kamu lah. Iya Pak. Jadi hati atau dengki. Itu doang. Terus ada dari bahaya akhlak tercela itu. Yang pertama, terhalangnya ilmu agama. Karena ilmu itu cahaya yang diberikan Allah dalam hati dan maksiat mematikan. Terus terhalang rezeki. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang hamba bisa terhalang rezekinya karena dosa yang menimpanya. Terus ada lagi perasaan alienasi pada diri, seperti dosa yang tiada tandingnya dan tiada terasa kelezatan. Terus kegelapan yang dialami oleh tukang maksiat di dalam hatinya seperti perasaan di kegelapan malam. Ada lagi terhalang kedaulatan. Itu sih Bang. Maksiat akan melahirkan maksiat lain lagi. Demikian akan demikian kata ulama alfa, hukum kejahatan adalah kejahatan sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan lagi. Maksiat pendek umur dan menghapus keberkahan. Orang yang melakukan dosa akan terus berjalan ke dalam dosanya sampai dia merasa dirinya hina. Kemaksiatan menyebabkan kehinaan. Maksiat merupakan akhlak, sedangkan kebaikan merupakan akal. Azab ya. Itu nggak ada mana ada banget. Itu akibat sering bertanya ya. Berarti orang ini juga akibat sering bertanya ini ya. Itu kena lagi azab atau lagi sakaratul maut? Itu korbannya yang kami Pak. Hah? Korbannya dua-duanya. Oh, Itu tinggal palayan. apa yang sebelahnya itu gor dari belakang itu kan? Iya. Terus ada lagi? Itu yang dapat kami sampaikan dari materi memahami akhlak tercela. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau yang tidak mengerti, silakan bertanya. Tapi dengan satu saat tadi yang sering bertanya tadi, sudah diwanti-wanti itu.
biar pemainnya berbeda atau pemainnya. Ada yang mau tanyakan mungkin? Pak, sudah. Ada kasus ini. Saya Pak. Ya silakan. Saya ingin bertanya, itu kan memahami tentang akal tercela. Iya. Jadi memahami akal tercela itu ada nggak manfaat-manfaat menghindari akal-akal tercela itu? Manfaatnya itu apa? Manfaat dari kita mempelajari. Ya. Ya, manfaatnya itu agar kita mengetahui bagaimana agar perilaku kita itu lebih baik, tidak seperti yang ini. Itu aja sih. Tadi di contoh akal tercela boleh nggak? Nah, dari ujub sama takabur gimana sih penjelasannya? Tadi contohnya kayaknya nggak sama. Ujub dan takabur itu. Nah, ujub itu gimana? Contohnya? Contohnya berbangga diri pada diri sendiri gitu. Berbangga diri terlalu gimana ya? Sama juga sih kayak sombong. Tapi Gimana? misalkan nih ente misalkan ente pas ulangan nih, pas ujian, terus ente ngerasa nilai ente paling tinggi gitu, tapi ente ngerasa nilai gue paling tinggi, kayak gitu, tapi nggak diperlihatkan yang gue ngerasa di paling hebat itu. Hampir sama dengan sombong. Kalau sombong kan kelihatannya terlihat sama orang. Itu aja sih. Apa? Nggak boleh juga. Berarti bedanya terlihat sama terlihat. Iya. Oh iya. Ya apa ya? Jadi jam aja. Misalnya ini kan kadar kemampuan kita. Berikutnya, Ya, Pak. tapi nggak takut tadi ya, intinya bertanya-tanya. Oke, mau nanya. Silakan. Tadi di Oke. dari 5 contoh ini ada kan sih dalilnya? Dari Diingatin contoh. Surat Al-Taubah ayat 55 yang artinya Ininya apa ini? yang artinya Tampilin. sudah adalah dibaca. kan kita tahu surat Al-Taubah ayat 55 yang artinya Surat ke berapa ya? 55 Surat Al-Taubah. surat Al-Taubah ayat 55 Surat ke berapa? ya udah kira boleh kalian ke depan kalau kayak gitu dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu menjadikan kamu bersikap wujud. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengajak mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar melayani nyawa mereka dalam keadaan kafir. Potongan ayatnya nggak dibaca. Potongan ayatnya. Ada nggak potongan ayatnya? Itu artinya tadi. Ya. Ada nggak potongan ayatnya? Enggak ada. Suruh nyari sendiri. Saya bertanya. Itu artinya mas. Kamu kalau sama ayatnya doang mas juga tiba Kan saya nggak tahu ayatnya mana. kan tinggal di Google mas. Dari orang. Kalau pertanyaannya
kemudian langsung ngejurusnya langsung dalilnya, berarti nggak boleh salah, harus tepat. Tapi kalau kita ketika ditanya menurut saya, itu masih banyak kemungkinan salah. Tapi kalau dalilnya ini, surat ini, ayat sekian, artinya sekian, itu nggak boleh salah. Karena firman Allah itu nggak pernah salah. Hadis Rasulullah nggak pernah salah. Tetapi ketika teman-teman bertanya, menurut saya itu begini, nah itu boleh salah. Makanya undang-undang di negara kita nggak selalu itu. Ada revisi, ada amandemen sesuai situasi dan kondisi. Jika dulu PKI itu dibubarkan, awalnya PKI itu dilegalkan, kemudian PKI dibubarkan, sudah dipakai TAP MPR dan lain sebagainya, kemudian dicabut lagi, begitu. Tapi kalau menurut pendapat saya, itu boleh salah, boleh benar, boleh salah. Pasti jawabannya Arbi ini juga tidak akan memuaskan kita semua. Tapi boleh berpendapat. Bisa juga dari teman-teman, Ustaz tahu nih ayatnya seperti ini, bisa dibantu. Ayatnya seperti ini, surat ini, bab sekian tentang apa namanya, tentang nujum atau takabur. Boleh disampaikan. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Atau yang Dalilnya sebenarnya banyak Pak. banyak ya? Ujuk ada juga, semua yang ada contoh-contoh ini punya dalil juga. Dalil masing-masing. Ya. Di dalam Al-Quran juga telah dituliskan juga tentang contoh-contoh apa perceraian. Contoh dari sifat takabur ini terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 23. Ya. Bisa dibacakan? Jadi tidak diragukan lagi bahwa Ada dalilnya nggak? dalil ayatnya Pak. Ya, ayatnya dibacain. Bentar, Pak, ya. Saya mau tanya Pak. Tak dulu ini belum dijawab. Ya. Dalilnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Yang artinya tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang takabur dan sombong. Sudah puas Pak? Udah Pak. Tapi itu kan baru 2 contoh Pak. Ya, mau yang 3, gimana? 4, 5 belum Pak. Ya, mungkin menyusul. Ya bisa nanti saya share ya. Besok Tampilin. iya, tulisin. Rencananya mau saya tampilin. Rencana masuk. Minggu depan ulang ya. Ditampilin satu ayatnya ini, surat ini ayat artinya ini. Itu tadi apa? Ini kan terlalu singkat ya. Bikin aja sebanyak-banyaknya kan bisa
dari buku ini misalnya menurut UHAMKA atau HAMKA gitu ya. Menurut HAMKA dalam kitabnya, dalam bukunya, kemudian menurut tadi Al-Ghazali, tadi ada itu Al-Ghazali. Nah dari sini menurut Al-Ghazali kitab apa gitu, kitab apa? Ini kan umum ya, tapi nggak apa-apa. Yang menurut Imam Ghazali dalam kitabnya sekian, dalam kitabnya Ihya misalnya bab ini. Jadi nanti kita bisa belajar itu maksudnya, bisa belajar sendiri kitab Ihya itu kayak apa. Sekarang kita mau belajar kitab kuning yang Mas Rakyat bilang tadi itu, semuanya udah ada. Dulu nggak ada. Dulu kalau kita mau belajar Ihya, ya udah beli Ihya Ulumuddin, kemudian kita sarahi, kita mutolaah. Tapi sekarang kita buka Google aja, Ihya Ulumuddin juz 6 bab ini dia muncul. Meskipun nanti artinya beda-beda, tergantung siapa yang menerjemahkan. Nah, maksud saya ketika menyampaikan seperti ini menurut saya ya. Nah, ketika menurut saya ini kita bisa membantah. Tapi kalau menurut Al-Quran nggak bisa dibantah, hadis nggak dibantah. Kemudian misalnya kita menyebutkan Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab ini, tidak bisa dibantah. Karena itu menurut beliau, dan nggak bisa diini lagi. Bisa dibantahnya dengan memakai kitab yang lain, karangan imam yang lain. Siapa lagi mau bertanya mungkin? Ya, Mas? Ya, tentang coba slide yang tadi, coba lihat. Yang terakhir kali ya, yang bertanya tadi. Kan itu saya mau nanya, kalau misalkan PS nih kan kita belajar langsung subuh ya, terus dapat nilai yang bagus, yang maksimal. Apakah itu termasuk dalam sifat tercela yang ujub itu? Maksudnya gimana, pertanyaan bisa diulang? Gimana tadi? Karena misalnya kita lagi ulangan nih, Kita lagi ulangan, dapat nilai paling tinggi iya, terus sebelumnya kita belajar dengan subuh Iya. terus dapat nilai yang maksimal. Apakah itu masuk ke akal tercela yang ujub? kalau dia nggak ngerasa dirinya ya udah lah, gue nilai ini udah biasa aja gitu. Kalau ngerasa wih gue nilai gue tinggi nih daripada yang lain, itu termasuk ujub sih, berbangga pada dirinya sendiri. Tapi kan emang kita nggak boleh berbangga sama diri sendiri, soalnya kan hasil usaha dari kita. Boleh sih, tapi jangan terlalu. Aja deh. Tadi boleh dikit aja. Itu aja Mas Benji. Iya masih dong. Maksiat itu laksana satu noktah hitam. Untuk menutupi maksiat atau dosa, kita mesti berbuat maksiat dan dosa itu. Di sini bohong. Untuk menutupi bohong yang satu, kita akan semaksimal mungkin membuat kebohongan berikutnya. Benar nggak? Selalu gitu. Makanya orang yang bohong itu tertekan. Tapi kalau orang yang biasa ya biasa aja gitu. Orang nggak ada dusta di antara kita. Tapi kalau dusta itu biasanya dari sorot matanya aja udah kelihatan. Kemudian biasanya untuk menutupi kebohongan yang satu tadi, berbagai cara untuk menutupi kebohongan berikutnya. Maksiat juga seperti itu. Maksiat itu jadi habit ya. Pertama melihat atau pertama-tama jalan aja. Karena sudah menjadi kebiasaan itu, maka akan jadi rutinitas dan itu sulit
untuk dipisahkan, untuk dihilangkan kebiasaan-kebiasaan. Contoh, kebiasaan bangun jam 8 subuh nggak bangun. Bangun subuh itu luar biasa susahnya. Tapi kalau dibiasakan, dipaksakan bangun subuh, biasanya itu dibangunkan. Dengar azan itu udah ini aja nih, pasti dibangunkan. Satu contoh misalnya, di sini yang muslim ya rajin sholat misalnya. Ketika kita mendengar azan, refleks biasanya kita itu udah gelisah. Gelisah. Oh iya. Itu termasuk itu termasuk sombong berlebihan atau apa ya? Oh iya Pak, itu pas saya Pak. Padahal perilaku nggak Coba jangan lagi. Nah, Tak kabur. itu termasuk bercanda ya. Ada dalam standar Itu kategori ujub, takabur, atau berlebihan gitu. Lima itu. Iri hati itu sesuatu yang menyakitkan. Iri hati itu mendingan ya udah tadi kerja keras, belajar dengan rajin. Biasanya belajar dengan sungguh-sungguh itu hasilnya kan pasti nggak dihianati, hasilnya itu nggak dihianati sesuai dengan kerja kerasnya. Kayak dalam cerita itu dulu ada dalam kisah nubuah cerita Nabi Musa alaihissalam, ada namanya Qarun. Pernah dengar ya Qarunnya? Iya. Qarun. Di bahasa Indonesia itu Qarun. Qarun itu dulunya adalah seorang yang taat beribadah. Karena ekonominya jatuh dan miskin, akhirnya minta doa ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, doakan saya ke Tuhanmu agar aku bisa kaya. Singkat ceritanya Qarun ini jadi orang kaya raya. Bahkan ceritanya Qarun ini kunci gudangnya aja dibawa atau dipikul sama ratusan onta. Kunci gudang kekayaannya itu dibawa sama ratusan onta. Kalau kita kan cuma satu pin doang ya. Qarun kunci gudang emasnya dibawa sama ratusan onta. Bagaimana kaya? Kemudian ditanya Qarun ini, wahai Qarun, kamu kok nggak zakat, kamu kok suka sodako, kamu kok nggak berbagi? Kamu kan di daerah kamu banyak orang miskin, kenapa kamu tidak berbagi? Jawaban Qarun adalah, ini hasil jerih payahku, ini hasil kerja kerasku, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu disampaikan. Akhirnya singkat ceritanya, kalau engkau nggak percaya wahai Musa, coba doakan biar harta saya ini ludes. Karena Nabi Musa itu doanya mustajabah, didoakanlah Qarun ini hartanya tenggelam. Makanya sampai sekarang siapapun yang menemukan bungkahan emas atau apa gitu menemukan harta karun. Nah, kalau ditanya hartamu ini dari mana Qarun? Ini hasil jerih payahku sendiri, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Makanya langsung ditenggelamkan. Itu kesombongan masa lalu akan terus berlanjut. Begitu juga karena kesombongan saya udah belajar nih. Sombongan kita udah belajar, udah pintar, belajar juga, pintar juga sombong. Ini kalau saya tidak dapat 99, bukan saya, itu kesombongan. Saya biasa banyak teman-teman
Orang saya banyak kaya-kaya. Kalau saya nggak jadi orang kaya, bukan saya. Itu kesombongan. Padahal kita hanya menjalankan tugas. Semua itu sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Betul ya? Tetapi jangan disalahartikan dengan takdir. Contoh ya, misal ada seseorang yang dulu kalian kalau ke Bambuapus, pernah lihat Bambuapus ke sana? Nah di sana itu ada tiang PLN itu pas di tengah jalan dulu. Saking ngebutnya si orang ini, seumuran kalian ini, namanya Zainal, namanya bagus. Dia mabuk itu, terus bawa botol di sininya, di botol karena kurang ini lagi, bawa botol itu di sininya, taruh di sabunnya itu. Tanpa berasa dia kayaknya melayang gitu, nabraklah tuh tiang. Botolnya nancap ke perutnya, terus kepalanya kena tiang listrik tadi. Karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Memang anak orang kaya itu. Terus dia bilang, orang tuanya bilang ini kan takdir mas. Bener takdir apa enggak kayak gitu? Pertanyaan saya berikutnya, apakah itu kategori takdir apa tidak? Halo? Hah? Takdir apa enggak? Hah? Itu bukan kategori takdir. Kullu sababin sababa. Setiap sesuatu itu ada penyebabnya. Kalau belajar rajin, hasilnya ini akhir dari kehidupan kita itu bukan takdir. Tapi kalau itu takdir yang dipaksakan, takdir yang menurut dia takdir. Jangan disalahartikan ketika kita negatif, ketika kita mendapatkan keburukan, ini takdir Allah. Itu menyalahkan. Kita ngelamar kerja kemana-mana, belum sampai bersusah payah, belum, ikhtiarnya belum. Terakhir langsung dia bilang ini takdir. Enggak bisa. Sesuai ikhtiar kita semaksimal mungkin, pasrah, barulah itu takdir. Jangan dikit-dikit takdir. Padahal takdir itu, Allah itu sebenarnya menginginkan kita semuanya itu dalam keadaan yang baik. Ada lagi yang mau bertanya atau melanjutkan? Mas Fahad, ada apa ya Pak Fahad? Iya. Gimana Pak? Haji? Takut Pak. Hah? Takut. Entah, takut sombong. Enggak Pak. Nah, azab ya. Ada azab. Yang biasa. Ini kebanyakan nonton minggu siang. Ini kayak maksiat memperpendek umur. Percaya nggak ini? Percaya. Memang umur semuanya sudah ditentukan, tetapi karena ya maksiat gitu. Tapi kadang orang yang sering maksiat umurnya panjang juga gitu. Justru orang yang baik gitu, gak sakit gak apa udah mati. Maaf, suaminya BCA tahu nggak? Siapa? Asraf. Hah? Asraf ya? Orang baik itu, tapi orang menganggapnya karena terlalu baik. Karena terlalu baik hanya umurnya dekat. Padahal enggak juga. Itu semua sudah kuasa Allah. Kan
Ada juga yang dulu habis malam itu habis main futsal, olahraga. Olahraga disehatin. Pulang-pulang nanti. Haji Pangestu kan? Iya. Ya Rana. Bukan haji itu. Habis olahraga sehat. Tapi justru orang yang sering mabuk panjang juga umurnya. Oke? Allah alam juga. Tapi bukan berarti melegalkan mabuknya biar mabuk nih biar panjang, nggak begitu juga. Ya, berbuat baik. Ada juga contoh dalam Nabi Musa juga ini banyak cerita. Nabi Musa itu ada juga umatnya yang miskin, minta juga didoakan kaya. Suami istri ini doa, akhirnya dikabulkan. Wahai Nabi Musa, doakan kami supaya jadi orang kaya. Kamu kan doanya mustajab. Didoakan sama Nabi Musa langsung dapat. Dulu kan kambing, dikasih kambing, kemudian banyak sampai banyak, jadi orang kaya, terkaya ketika itu. Tapi Nabi Musa didatangin oleh malaikat maut. Wahai Musa, orang itu umurnya kan cuma setahun. Setahun depan dia udah gak ada nih. Tahun depan sudah dicabut oleh malaikat maut. Ini ada hikmahnya nanti ya. Setelah orang ini dikasih harta banyak, si istrinya itu bilang gini, wahai suamiku, bikinlah rumah sebanyak-banyaknya, rumah makan gratis, gudang-gudang gratis, disampaikan gitu, diberikan ke orang-orang yang membutuhkan, bagikan. Akhirnya harta si orang ini bukan menjadi sedikit, malah menjadi banyak. Begitu banyak, bikin lagi gudang-gudang untuk dibagikan. Akhirnya sampailah setahun. Setelah setahun ternyata orangnya masih hidup. Setahun lagi masih hidup, setahun lagi masih hidup. Datanglah malaikat maut tadi. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai malaikat maut, kamu bilang katanya orang tadi itu umurnya baru setahun lagi sudah nggak ada. Engkau cabut kan? Iya wahai Musa. Allah bilang orang itu sudah menjadi keran, sudah menjadi mendistribusikan rezekinya buat orang lain. Dia sudah membuka pintu-pintu rezeki buat orang lain, sehingga umurnya yang sedikit itu dipanjangkan oleh Allah. Umurnya yang sudah ditakdirkan setahun, karena berbaginya banyak, rezekinya ditambah, umurnya ditambah. Makanya yang pengen rezekinya bertambah, pengen kaya, banyak rezeki, banyak berbagi. Jangan berbagi ketika kita punya kelebihan. Berbagilah ketika kita mampu. Berbagi semampunya, seperlunya. Jangan berbagi nanti ya kalau saya kerja lama. Nanti ya kalau saya sudah lulus dari Andakara kelamaan. Hah? Apa? Ya. Apa? Gak hanya materi. Jelasin Pak. Berbaginya gak hanya materi. Berbagi informasi, kemudian berbagi nasihat, berbagi akhlak yang baik. Jangan gitu dong. Pak, kalau berbagi nasihat itu dalam pahala Pak? Iya, berbagi bernasihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr kan? Itu menasihati. Terkadang kita itu gini loh Pak. Maaf ya yang non muslim ya. Kita dengar azan nih. Kita kan mau sholat nih, ya kan? Kita mau ngajak gak enak. Ya udah bilang ke dia, maaf ya sama sholat dulu, tanpa mengajak dia, tanpa menyakiti dia. Pasti dulu. Dan kalau berbagi itu nggak ngaruh, mau dia itu muslim mau non muslim nggak ngaruh. Siapa yang paling banyak berbagi, dia yang paling banyak mendapatkan. Itu hukum alam. Siapa yang paling banyak
memberinya itu nggak ada harus muslim harus enggak. Siapapun yang banyak memberinya, maka dia akan mendapatkan yang paling banyak. Kalau belum dapat kerjaan, saya belum dapat kerjaan, saya akan berbagi terus. Jangan menunggu nanti. Tapi bukan berarti ketika berbagi tadi, ya, terus ada rasa kesombongan, rasa takabur, rasa ujub. Nah, ketika kita rajin ibadah misalnya, oh kayaknya di komplek ini saya doang nih yang paling baik. Nah itu ujub ya. Meskipun nggak ngomong gitu, kayaknya di kampus ini nih, di ruangan ini, kayaknya saya paling inilah di area lain. Itu ujub itu. Meskipun nggak ngomong, kan hati. Ujub itu urusannya hati. Oh itu sadar diri ya. Kalau merasa jelek berarti sadar diri. Oke ya. Semua kita nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Kan al-insan kamil, bahwa manusia itu makhluk yang sempurna. Ada lagi? Mau dilanjutin atau udah? Kasih kesimpulan. Sebenarnya Pak masih oke? Soalnya kita kurang ini Pak. Kurang puas ya? Kayak sama aja memahami alat apa? Alat terpuji sama memahami alat tercela seakan-akan sama gitu. Manfaatnya seakan-akan sama. Tercelanya itu gimana? Gimana? Minggu depan. Depan lagi. Dia lagi. Masih kesimpulannya. Ada bedanya nggak sih antara akhlak Memahami. terpuji sama akhlak tercela? Bedanya di mana? Akhlak tercela adalah akhlak yang dilarang oleh Allah, karena akan mendatangkan kerugian baik bagi pelaku dan baik bagi pelaku ataupun orang lain. Akhlak memiliki sebab-sebab yang dapat menjadikan tinggi dan mulia, dan sebaliknya juga mempunyai sebab-sebab yang dapat menjadikan merosot dan jatuhnya ke dalam terpuruk. Sebenarnya sih tujuan dari mempelajari memahami pelajaran materi dari memahami akhlak tercela ini agar kita mengetahui adanya perilaku dan sifat tercela tersebut, agar kita tidak mencontoh sifat tersebut. Gitu. Kalau kita udah mengerti, oh ini jadi termasuk jadi dari sifat tercela gitu. Jadi kita kayak gitu. Kerja jelek gitu kan. Oh kita telah pelajari ini, berarti gue berdosa ya kayak gitu. Sifat-sifat kayak gitu gue tidak tercela ya kayak gitu. Tujuan dari pelajaran ini. Mas bertanya apa Pak? Dimas. Satu lagi nggak apa-apa. Boleh. Tapi sama apa namanya masih ke ahok itu Iya. kan kalau itu kan wujud itu berbangga. Terus kita meninggikan. Bagaimana kalau kita terlalu merendahkan diri itu tercela atau terpuji? Merendahkan diri nggak boleh. Kalau rendah hati boleh. Merendah gitu. Merendah boleh. Berarti termasuk terpuji. Tapi terlalu merendah itu kan. Kalau terlalu tinggi juga nggak boleh, terlalu rendah juga nggak boleh. Wasat aja, biasa aja. Ya kalau di saat kita dibutuhkan untuk berbangga diri ya berbangga gitu, ya kan? Di saat kita harus merendah, ya merendah aja. Di saat kita harus
menunjukkan kekuatan kita, misalnya harus tunjukkan gitu. Misalnya sama lawan kita, sama merendah sama orang yang di atas kita, Berarti lebih tua. berarti ujub ini harusnya terlalu berbangga, Pak, bukan berbangga dong. Kenapa? Berarti ujub ini kan harus berbangga. Iya, Berbangga berbangga. boleh ya. Iya, nggak Berarti apa-apa. harusnya terlalu berbangga gitu. Ujub itu. Itu kita aja apa namanya? Kita aja yang mendefinisikan gitu. Kita aja yang menguraikannya. Kalau bahasa Arab itu ujub aja gitu. Nggak ada terujub itu nggak ada, terlalu ujub itu nggak ada. Bahasa Arab itu ujub udah nggak ada terlalu gitu nggak ada. Bahasanya satu. Kita aja bahasa Indonesia ini ada yang terlalu ujub, kurang ujub itu kita aja. Bahasa kita itu kadang bahasa Arab yang diindonesiakan ketika diterjemahkan ke Indonesia itu kadang salah. Kadang salah. Kita paham kan ujub itu apa ya? Dalam pikiran dan benak kita kan paham ujub itu apa? Ya kan ya? Tapi kadang kita mengucapin ke orang lain atau kita mengucapkan itu kadang salah. Udah ujub itu begitu, paham gitu, kita itu paham. Nah, berarti nggak boleh. Karena ketika ada bahasa di Indonesia kan, itu artinya beda-beda gitu. Beda gitu. Makanya Al-Quran itu timbul banyak tafsir. Bahkan satu ayat aja penafsir itu luar biasa banyaknya. Satu hadis aja yang menafsirin juga banyak. Karena otak kita, kemampuan kita itu beda-beda. Ujub ya udah ujub satu itu. Ujub itu cuma di bahasa Arab itu satu, cuma ujub. Berarti kalau itu terlalu ujub, kurang ujub, mungkin kita sendiri yang ini yang membedakan. Sombong aja kan boleh, tapi sombong yang gimana yang boleh? Sombong itu kan nggak boleh, tapi yang sombong gimana yang nggak boleh? Jadi kalau misalnya kita kan dulu ada cerdas cermat itu ya, mungkin kita sombong itu. Kalau nggak sombong nggak pede gitu. Sombong itu hampir mendekati pede itu hampir mendekati kesombongan. PD itu mendekati kesombongan loh. Misalkan udah bisa, udah belajar, udah bisa, timbul PD dirinya itu PD gitu. Tapi hampir mendekati kesombongan. Itu kan artinya mengolah hati kita. Kita berada di mana hanya kita yang tahu. Kita menyampaikan bahwa hal tersebut itu kurang baik, hal tersebut itu baik. Makanya kadang iri pun iri boleh nggak? Boleh gitu. Tapi iri yang bagaimana yang boleh? Orang itu rajin nih puasa Senin Kemis, sampai ingin ya. Kenapa saya nggak bisa? Timbul keinginan, timbul iri, tapi iri yang baik. Dia tuh kok tangannya gampang ya? Tangannya itu gampang gitu berbaginya. Ketika tangannya dia gampang berbaginya, rezekinya tuh ngalir gitu. Dari mana saja sampai dinas seperti dia. Ada rasa apa namanya? Pengen ngikuti dia, iri itu. Itu kan boleh. Jadi iri yang diperbolehkan. Iri yang enggak diperbolehkan adalah iri yang negatif. Dia memperbarui orang buka kredit, nah ini kan iri. Dia sepatu baru, paling juga beli loakan. Timbul itu, kenapa harus diungkapin berikutnya gitu? Ya, paling juga second. Itu lainnya. Ada juga kadang kita aja ketemu aja sama orang-orang gitu ya.
dia kan pakai parfum gitu, wangi gitu. Ada aja temen yang nyolot itu, paling juga refill. Sempet gitu ngomong gitu. Fahril. Ya biasa aja. Mau pakai apa terserah. Kita menempatkan dalam posisi apa? Ada lagi? Itulah materi dari kami yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang kurang dari materi ini kami mohon maaf. Mungkin kita sama-sama belajar. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mahasiswa ini banyak loh waktu ujian itu. Ada 70 orang loh. Sampai yang online yang enggak banyak ada mahasiswanya. Ada juga yang mahasiswa ketika daftar sampai sekarang belum tahu kampusnya. Ada ya? Kan ada yang saya tanya, di mana tinggal? Gak saya sebutkan namanya. Siapa? Emang tahu? Saya tahu Pak Alam, tapi saya belum pernah di mana itu kan. Luar biasa mahasiswa. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga lagi musim gini. Ya tapi setidaknya gitu, ilmu itu nyangkut ketika kita itu menyintai kampusnya, dicintai, gitu, senang gitu. Senang ketemu teman-teman, senang bersosialisasi dengan teman gitu, informasi apa teman itu nyangkut gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang akhlak tercela. Jangan takut dengan banyak pertanyaan kena azab ya. Untuk minggu berikutnya siapa ya? Ingat nggak? Hah? Di ininya apa aja Pak? Hah? Di data-data itu yang kemarin, yang awal-awal. Setelah alat tercela apa itu? Temanya Pak? Oh. Perkembangan agama ya. Perkembangan agama. Siapa Ada kemarin? nggak? Perkembangan agama. Hah? Virgil. Berapa orang? Tingkat 4 orang Pak. 4 orang. Kalau bisa agak panjang ya, dikasih apa namanya itu? Ya Pak, ayatnya. Ya, jangan terlalu singkat. Minimal ada kalau ngerti dalilnya, kasih dalilnya, atau enggak ngerti dalilnya dari filosof apa gitu, jawab.
Bahasanya apa? Dengar dulu Pak, saya sebelum contohnya dulu. Saya punya teman, saya contoh teman sama si A. Si dia ini ngelakuin kesalahan gitu. Terus saya ngasih tahu, ini nggak boleh, kamu nggak boleh gini gitu kan. Tapi dia tetap ngelakuin, apalagi manusia zaman sekarang kayak bilangnya so Islam gitu. So keagamaan, karena kan zaman sekarang kan berubah gitu ya. Yang hal yang dulunya buruk sekarang malah jadi biasa. Terus kayak kalau dia salah saya mau ngasih tahu juga nggak enak gitu. Tapi dia tetap menghakimi kesalahan itu kayak kita dosa pas kita lihat dia melakukan kesalahan kita dosa atau gimana? Kan biasanya kalau kita negur orang yang salah itu lebih baik malah dia. Mau ditegur juga gimana, tapi pas sudah ditegur dianya bilangnya gitu. Malah nyolot kan? Ada yang mau membantu menjawabnya? Bapak dulu Pak, Bapak dulu lah. Arif Pak, Arif. Enggak, Silakan. Aliban Pak. Sidang. Ada yang mau membantu? Mungkin dari Bapak dulu. Dimas, biasanya Dimas. Dimas, Pak. Ayo, Haji. Mas Haji. Ya, menurut saya Pak, Tiffany sendiri tidak mendapatkan dosa apa-apa karena dia sudah mengingatkan, ya singkatnya ini. Contohnya teman-teman yang bernongkrong terus azan, sholat, gitu kan. Nah itu dengan cara kita memberitahu aja itu sudah dapat sebuah kebaikan. Jadi meskipun saya tidak tahu gitu, jumlah kebaikannya seberapa ya. Jadi buat saya sih dia nggak salah Pak. Yang salah ya dia temannya. Tidak Pak. Oke. Ada yang memperbaikinya? Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, ini dalilnya ya. Saling menasehati di antara kita. Wajib itu, cuman caranya mungkin kita sendiri yang tahu. Caranya bagaimana? Kita mesti cerdas-cerdas. Jangankan orang lain, saudara aja. Kalau kita ingetin juga marah juga. Ada yang bisa membantu jawabnya? Dalam wal asri itu disebutkan bahwasanya wal asri demi masa demi waktu, hari demi jam. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi semuanya. Semua rugi itu. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman pada yang Maha Kuasa. Wa amilus sholihat. Kemudian dilanjutkan, bukan hanya beriman, tapi melakukan hal-hal yang baik. Wa amilus sholihat, melakukan hal-hal yang baik. Lanjutannya gimana? Bisa kan gitu? Wal asri innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati sesuatu yang hak. Kalau hak itu salah ya sampaikan aja. Tapi begini Pak, ya kalau ada tapian ya jangan dinasihati, biarin aja. Kita menasihati nih, cara kita bagaimana? Jangan di depan umum, jangan di depan orang-orang. Kalau bisa diajak ngobrol berdua atau sepi, ngobrol dulu.
Udah selesai ngobrolnya baru kita sampaikan tadi begini loh. Selesai nanti baru kita nanti. Jangan di depan umum, jangan di justice, nggak boleh itu seakan-akan menunjukkan kita itu paling baik kalau kita. Dan menjatuhkan teman kita meskipun tujuannya baik gitu. Tapi kan efek buat orang itu kurang baik. Mendingan diajak ngobrol baik-baik, nunggu sepi atau berdua. Nah, setelah ngobrol itu baru ya silakan. Kalau dikasih dengan dosa ya, paling kerasan boleh. Boleh. Iya Pak. Boleh Pak. Boleh. Boleh. Jadi berbentuk kayak Boleh Pak. Boleh Pak. Boleh. Boleh nggak Pak? Coba lagi ulangi pertanyaannya. Bisa nggak? Kita kan masih ada dia. Nah, itu orangnya susah banget nih. Sabar. Bisa dibilangin terus kita pakai kekerasan, tampol, Lah iya boleh. Boleh. Kan untuk merubah kekuatan, merubah menghindari atau merubah sesuatu yang dilarang itu kan harus pakai kekuatan kalau mampu. Kalau pejabat ya pakai keputusan, pakai undang-undang. Kalau kita punya kekuatan, ya pakai kekuatan. Kekuatan nggak bisa pakai mulut aja, ngomong aja ngomong. Kalau ngomong nggak kuat, udah dalam hati aja, udah biarin aja. Berarti itu lemahnya iman kan ya? Lemahnya iman itu orang yang membiarkan sesuatu hal yang terjadi, sesuatu yang negatif terjadi, dibiarin aja. Orang nggak sholat dibiarin aja. Orang berbuat maksiat dibiarin aja. Itu lemah iman. Padahal kita melihat nih, kalau kita mampu rubah itu dengan kekuatan, dengan tangan kita. Kalau kita mampu tonjok aja untuk menyelamatkan dia. Kalau nggak mampu ya diomongin. Kalau diomongin dia malah tonjok ke kita ya urusan kamu itu nanti. Malah kita yang kalah. Nah nanti kan kalau ada lagi jadi sakit ya, nanti sakit ya. Begitu kan mati sakit beneran itu. Kita merubah sesuatu yang untuk menjadi baik nih orang. Kita kalah dari mati sakit. Tapi bukan mati konyolnya. Kalau bisa hindari dulu. Hindari dulu. Pak, itu kita dapat dosa apa enggak Pak? Kalau tujuannya untuk merubah ya enggak. Tapi kalau hukum HAM dosa juga. Contoh, kita sekolah nih, mungkin punya adik ya. Adik kita ini di SD dijawab sama gurunya. Kalau dulu guru itu malah disediain rotan. Guru itu, baik guru sekolah, guru ngaji itu disediain rotan. Malah bapaknya orang atau ibunya itu bilang, Pak, kalau anak saya nakal, bandel, pukul aja Pak gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Dijewer aja Pak, jangan kan dijewer, diomongin aja, dia sakit hati, dilapor ke orang tuanya, orang HAM datang ke sekolah. Saya itu didatangin Pak, gara-gara yang ngomong aja ngomong, mungkin sakit hati dia itu. Dia bawa RT, bawa kepolisian. Ini HAM, kenapa? Karena sekolahnya bayarnya mahal. Anak saya dididik, bukan diomelin, bukan dipukul Pak. Alasannya itu. Namanya di sekolah itu mendidik, bukan dijewer, bukan dicubit, bukan dipukul. Anak saya ke sekolah ini Pak supaya menjadi baik, bukan diomelin sampai sakit hati. Itu kesalahan guru. Padahal dulu nggak begitu, namanya udah dipasrahin. Nah ini yang terjadi. Dikit-dikit guru dilaporin. Tempo hari di sekolahan saya itu ada
datangin orang tua wali murid sama RT sama kepolisian. Padahal gara-gara nggak nyubit, cuman ngomongnya mungkin menyebabkan si anak tadi sakit hati. Ini terlalu kasar. Intinya adalah kita kalau mampu ngomong, jangan begitu. Tapi kalau momen yang belum tepat, cari momen yang tepat. Jangan, meskipun kita boleh menasihati, sebaik-baiknya jangan di depan umum juga. Lihat situasinya. Oke, ada lagi? Cukup aja. Pak, Ya. mau tanya, semuanya nih saya mau sama teman saya. Teman saya gitu, tapi dia non Islam gitu. Non Islam, non Muslim. Terus? Semuanya gitu. Terus saya nggak ingetin dia, itu saya dosa apa enggak? Gak ngingetin dia. Jangan. Ingetin aja. Di agama yang lain pun mabuk juga gak boleh. Mungkin minum-minum yang itu mungkin boleh ada sebagian. Kayak di Bali itu boleh minum arak. Arak Bali itu kalau diminum, kalau bukan orang Bali, satu gitu aja tuh bisa mabuk orang. Katanya buat tidur. Katanya buat tidur. Kalau sabu apa Pi? Kalau sabu apa? Ya kalau non Muslim yang ya ingetin aja. Kalau memang itu nggak baik ya ingetin. Ya yang non Muslim pun, orang Kristen pun dilarang juga. Ajak aja yang baik-baik. Diajak yang baik aja hasilnya jelek kan? Tapi apakah kita berhenti terus mengajak? Oh, masih muda Pak, umur juga masih panjang. Bilang sekarang corona Pak, baru lahir juga udah mati, mau nikah juga udah mati, bahkan orang yang tua masih ada. Jangan, itu akan menimbulkan kesombongan. Masih muda, padahal umur itu sudah ditentukan kapan saja. Kita itu menunggu giliran. Tapi mudah-mudahan semuanya pada sehat, pada panjang umur. Jangan ditantang ya. Tantang beneran tuh malaikat mau datang. Emang kalau datang pakai permisi. Di jalan juga berhati-hati, bahkan juga kemarin nih ya, di samping rumah saya depan Alfamart sini ada truk mundur gitu, habis ngisi barang-barang di Alfamart, mobil Alfamart yang gede tuh mundur gitu. Taunya udah tahu sini apa? Macet gitu. Tahu-tahu ada ibu-ibu bapak gitu, pegawai Alfamart juga, cuman nggak di situ, dia nerono gitu. Udah mati di situ, palanya itu apa? Kelindes. Masih anaknya masih bayi. Makanya berhati-hati ketika jalan, jangan lupa berdoa. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Selalu. Nah, ketika kita melangkahkan kaki ke yang kanan dari rumah itu, yang kanan, dari kanan naik motor itu nyampe rumah lagi itu dijaga. Besok begitu lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari rumah sampai ke rumah lagi itu insya Allah dijaga. Jangan mentang-mentang kita sehat, jangan mentang-mentang masih muda. Oke ya, bukan saya nangkutin ya. Ini kan realnya. Kita diharuskan untuk berhati-hati di jalan, berhati-hati, pergaulan berhati-hati. Tapi terlalu berhati-hati dengan pergaulan juga nggak bebas juga. Pokoknya kita punya rem sendiri aja. Mana yang mesti dilakukan, mana yang tidak mesti dilakukan. Halo, siapa yang udah ngantuk? Masyarakat gimana? Ada yang mau disampaikan hari ini? Perkembangannya gimana? Bisa diri dengan kata-kata. Pak, saya ingin nanya. Pak, tanggung jawab seorang lelaki, seorang anak yang dibesarkan dan dibiarkan tinggi-tinggi. Seperti apa tanggung jawabnya kepada orang tuanya? Contoh tanggung jawabnya apa saja? Sebagai seorang anak laki-laki terhadap orang tua. Pak Habib mau jawab? Tanggung jawab seorang anak atau seorang anak laki-laki terhadap orang tuanya. Ada yang membantu jawabnya? Ketika dia nggak bertanggung jawab, dia melakukan akhlak tercela. Ketika kita bilang kuliah, ternyata tidak kuliah, akhlak tercela itu. Wah, berarti berat itu tuh berat. Tapi ya santai aja, lakukan aja. Cuman berusaha semaksimal mungkin menjadi orang baik. Betul? Betul. Ya kalau tanggung jawabnya gimana? Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kan? Orang tua dimintai pertanggungjawaban, tanggung jawab ke anaknya. Anaknya bertanggung jawab ke orang tuanya. Lebih-lebih nanti setiap kita dimintai pertanggungjawaban. Setiap kita dimintai pertanggungjawaban. Nanti perbuatan atau pernah sesuatu yang kita lakukan nih, hilang nggak akan hilang. Itu terekam, Pak. Itu terekam, coba. Ketika kita jalan, kaki kita jadi saksi. Coba di kaki itu ada, itu ada kayak buser-buseran gitu di telapak kaki. Kemudian di tangan juga gini kan ada ya. Ini rekaman itu. Terus di kepala gitu. Di kepala kan ada, gitu kan? Itu rekaman. Kayak apa namanya? CD. Itu nggak akan hilang. Kita mau berbuat baik nggak akan hilang. Berbuat jelek juga nggak akan hilang. Tanggung jawab kita adalah membahagiakan orang sampai tujuan orang tua tadi mana. Jangan udah dibiayai, udah di ini, sekolahnya nggak benar, kuliahnya nggak benar gitu. Kan salah satu anak yang berbakti biasanya gitu ya. Kalau anak itu berbakti, biasanya perjalanan itu bagus. Makanya sampai ada adat kita sering dengar ya, basuhin kaki ibunya gitu ya. Pernah dengar nggak?
sampai dibasuhi kemudian diminum tuh. Ada yang pernah lihat nggak? Hah? Sering kan? Nggak sampai begitu juga. Tapi kalau mau lakukan boleh nggak? Ya silakan aja gitu. Tapi nggak begitu gitu. Berbakti aja, perbaiki hubungan, doain orang tua, minta doa orang tua, sudah cukup, nggak perlu kayak gitu. Tapi begitu boleh nggak? Ya silakan gitu. Nggak dilarang juga gitu. Dibasuh itu kakinya ya. Dibasuh kemudian dicium, katanya ini biar dosanya diampuni, biar perjalanan karirnya itu bagus, kedepannya bagus, katanya gitu. Kamu nggak ada hubungannya. Nah, kalau mau basuhin aja, tapi bukan karena itu. Terus karena Allah, karena usaha kita. Semua itu karena Allah. Perbaiki aja hubungan, doain. Setiap sesuatu minta doa ke orang tuanya. Kalau nggak ada orang tuanya, misalnya, mohon maaf itu kunjungi. Kalau jauh, doain. Doain orang tuanya, bahagiakan orang tua. Jika kita sudah bisa nih membahagiakan orang tuanya, doain orang tuanya, biasanya perjalanan hidupnya sampai karir yang ditempuhnya itu dia akan bagus. Doain. Jangan jalan dulu nih, jangan pergi dulu nih kalau belum salim ke orang tua. Kadang kita kan, "Ma, berangkat Ma," ya kan? Atau "Ma, berangkat." Udah di atas semua apa baru ngomong? Berangkat dulu, salim dulu, gitu aja. Oke? Dari pertanyaan saya ini Pak, misalkan nih kan contoh sebagai kita laki kan setelah dibesarkan dan dikuliahkan di negeri dan dia sudah bekerja dan dia sudah menemukan jodoh, apakah orang tuanya itu termasuk tanggung jawabnya dia bagaimana? Jika dia tidak menanggung jawab gimana? Segi ekonomi atau itu kan apa? Fikih ada. Kalau seorang laki-laki ibunya itu masih tanggung jawab kamu. Ibu saya masih tanggung jawab saya. Istri boleh nggak ke ibunya? Contoh, tahu-tahu istrinya itu tanpa sepengetahuan suaminya pulang aja atau memberi aja sesuatu ke orang tuanya tanpa seizin suaminya. Boleh nggak boleh kan? Kalau suami berbagi ke orang tuanya pakai izin nggak? Suami ini berbagi ke orang tuanya, ke emaknya maksudnya izin dulu gitu. Enggak kan? Cuma sebaiknya komunikasi tetap ya. Komunikasi tetap, ngobrol itu tetap, tapi nggak harus, nggak wajib. Tapi perempuan wajib nengok aja, harus izin ke suaminya. Jadi suami bertanggung jawab sama keluarganya dan ibunya, orang tuanya. Tapi istri tidak bertanggung jawab ke orang tuanya tadi. Tapi boleh nggak? Ya boleh aja. Kalau misalnya tanpa sepengetahuan suaminya kerja atau lagi dinas di mana, masa harus nungguin Pak? Ya tungguin gitu. Kan bisa cakap, kan bisa. Kalau belum diizin jangan. Nah itu kan hukumnya. Tapi kalau mau dilakukan, ya lakukan aja. Aturannya begitu gitu. Tapi kalau mau dilanggar, ya silakan. Silakan. Ini kan namanya kan ada alat yang baik, ada alat yang sholat itu wajib. Tapi saya sakit Pak, saya nggak bisa. Ya silakan gitu. Tapi ini wajib. Coba wajib gimana? Tapi ini saya nggak bisa Pak. Ya silakan.
kita terserah masing-masing. Buku nih masing-masing kita punya. Buku nih masing-masing kita punya. Catatannya itu masing-masing. Buku anak itu dipegang orang tua enggak juga. Ketika anak sudah akil balik, buku masing-masing. Buku masing-masing. Enggak ada campur tangan, nafsi-nafsi. Terkadang satu keluarga aja orang tuanya kaya, anak-anaknya belum tentu kaya semua, ya kan? Yang beruntung adalah yang mendapat ridho dari orang tua. Ketika mendapat ridho dari orang tuanya, Tuhan atau Allah pasti ridho dulu. Yang kurang baik hubungan ke orang tuanya, perbaikan. Yang kurang catatan, kurang telepon-teleponan ke orang tuanya, segera menghubungi. Mumpung belum telat. Karena itu kuncinya. Itu kuncinya. Ridullah, ridha walidain. Sukhtullah, disukhti walidain. Ridho orang tua itu, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Orang tuanya dulu, Pak. Orang tuanya ridho, ikhlas, jalan. Pasti dimudahkan. Oke? Ya. Oke aja. Ada pertanyaan Mas? Udah? Udah Pak, udah puas Pak, udah banyak nih Pak. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya ya. Kesimpulannya, akhlak yang baik, akhlak yang tercela, masing-masing kita sudah tahu. Kapan dipakainya, kapan kita hindarinya. Yang terakhir tadi, komunikasi dengan orang tua, khususnya ibu dan gurunya. Komunikasi, perbaiki, minta doa, minta restu. Sebelum berangkat, mau berangkat keluar dari rumah, baca doa. So, sampai tujuan, sampai pulang lagi, dijaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum siapa? Gua ada.